Halo, apa kabar anak-anak hebat? Selamat bertemu kembali di kelas IPS Bu Isti. Pada kesempatan kali ini, Bu Isti akan menyampaikan tentang materi pelaku kegiatan ekonomi. Kita akan belajar bersama siapa sajakah pelaku kegiatan ekonomi itu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja kegiatan ekonomi, maka kali ini marilah kita lihat siapa saja pelaku kegiatan ekonomi dan apa saja perannya. Baik. Nah, ini adalah para pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama ada RTK atau rumah tangga konsumen, yang kedua ada RTP atau rumah tangga produsen, ketiga RTN atau rumah tangga negara, dan yang terakhir adalah MLN atau masyarakat luar negeri. Baik, jadi dalam materi kali ini siapa saja pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4 ya, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Nah, mereka ini disebut sebagai pelaku kegiatan ekonomi 4 sektor. Baik, apa saja peran mereka? Mari kita ikuti. Baik, yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi itu berperan sebagai konsumen. Seperti namanya ya, rumah tangga konsumen. Karena rumah tangga konsumen itu adalah kelompok yang terdiri dari rumah tangga dalam masyarakat yang membutuhkan berbagai macam barang kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, kemudian yang kedua, rumah tangga konsumen itu memiliki peran. Selain sebagai konsumen, yang kedua rumah tangga konsumen itu juga berperan sebagai produsen, yaitu menyediakan tenaga kerja. Jadi seorang konsumen yang bekerja sebagai pegawai tentu akan mendapatkan upah atau gaji. Maka dalam hal ini rumah tangga konsumen berperan sebagai produsen, penyedia tenaga kerja. Dalam kaitannya dengan kepemilikan rumah atau gedung atau tanah, rumah tangga konsumen berperan sebagai produsen, penyedia lahan atau bangunan atau tanah. Maka dalam hal ini rumah tangga konsumen akan memperoleh balas jasa yang disebut dengan penghasilan sewa. Kemudian satu hal lagi, ketika rumah tangga konsumen menyediakan berbagai macam sumber daya, baik itu sebagai seorang petani, baik itu sebagai seorang pebisnis kuliner atau sebagai seorang pedagang, itu rumah tangga konsumen berperan sebagai produsen. Dalam hal ini, balas jasa yang akan diperolehnya adalah bunga atau pendapatan. Ya, ini adalah peran rumah tangga konsumen atau pelaku kegiatan ekonomi yang pertama. Kita akan Baik, kita ke rumah tangga produsen. Peran rumah tangga produsen adalah yang pertama tentu saja seperti namanya sebagai produsen. Artinya, rumah tangga produsen itu adalah komunitas atau sekumpulan rumah-rumah produksi yang menyediakan setiap barang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sebagai balas jasa atas aktivitas produksinya, maka perusahaan atau rumah tangga produsen memperoleh balas jasa berupa profit atau laba. Nah, ketika memperoleh banyak laba, tentu rumah tangga produsen juga akan memiliki tabungan atau investasi. Dari hasil investasinya itu, mereka juga akan mendapatkan interest atau bunga investasi sebagai balas jasanya. Nah, tentu saja sebagai produsen, mereka juga membutuhkan bahan baku untuk melakukan kegiatan produksinya. Maka ketika rumah tangga produsen membutuhkan bahan baku untuk melakukan produksinya, mereka sedang melakukan perannya sebagai konsumen. Maka baik konsumen maupun produsen sama-sama memiliki peran ganda yaitu sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen. Demikian juga dengan konsumen berperan sebagai konsumen sekaligus sebagai produsen. Nah, baik, semoga kalian bisa memahami ya kedua peran rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi ini. Sehingga kalian bisa memahami bagaimana cara menemukan contoh-contoh yang sesuai dengan pengalaman kalian sehari-hari. Baik, kita akan lanjutkan ke rumah tangga pemerintah. Nah, dalam
Pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga negara atau RTN. Kita akan belajar tentang apa saja peran rumah tangga negara bagi perekonomian masyarakat. Baik, yang pertama, rumah tangga negara berperan sebagai fasilitator, yaitu menyediakan semua kebutuhan publik atau kebutuhan masyarakat secara umum. Kalian pernah melihat kan beberapa fasilitas umum seperti jalan raya, rumah sakit umum daerah, bank milik pemerintah, dan lain sebagainya. Semua itu disediakan oleh pemerintah dalam upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum atau fasilitas publik. Itu adalah peran pemerintah dalam melakukan tugasnya sebagai pelaku kegiatan ekonomi sebagai fasilitator. Baik, berikutnya peran pemerintah yang kedua adalah sebagai stabilisator. Stabilisator yang dilakukan oleh pemerintah maksudnya adalah menyetabilkan jumlah uang beredar atau kegiatan perekonomian di masyarakat supaya masyarakat tetap memiliki kehidupan yang baik. Stabilisator ini biasanya dilakukan dengan melakukan kebijakan moneter melalui kebijakan Bank Indonesia untuk menyetabilkan jumlah uang beredar sehingga menghindari inflasi. Oke, ini juga salah satu peran pemerintah sebagai stabilisator. Oke, kemudian berikutnya adalah sebagai regulator. Peran pemerintah sebagai regulator adalah mengatur dengan berbagai undang-undang yang diputuskan untuk membuat kesejahteraan masyarakat. Undang-undangnya berupa apa? Undang-undang perpajakan, undang-undang aturan daerah, undang-undang misalnya kalau kalian pernah melihat bahwa bagaimana cara memelihara lingkungan tetap bersih, pemerintah memberikan undang-undang atau aturan tentang denda membuang sampah sembarangan. Kemudian bagaimana polisi lalu lintas mengatur tentang bagaimana memiliki sopan santun di jalan dan lain sebagainya, semuanya diatur dalam undang-undang. Baik, itu adalah peran pemerintah. Contoh peran pemerintah dalam melakukan perannya sebagai regulator. Kemudian peran yang terakhir pemerintah adalah berperan sebagai agen pembangunan. Artinya bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah dalam hal ini disebut sebagai agen pembangunan. Kalian tentu pernah melihat pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Kalian sudah bisa melihat bagaimana jalan tol dibangun, bagaimana bandara-bandara di setiap provinsi dibangun, bagaimana bendungan dan lain sebagainya sudah mulai dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, itu semua adalah peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian sebagai rumah tangga negara. Nah, demikian seperti halnya dengan rumah tangga produsen dan konsumen, rumah tangga negara pun berperan sebagai produsen dan konsumen. Ketika pemerintah menyediakan fasilitas publik, pemerintah sedang melakukan perannya sebagai produsen. Tetapi ketika pemerintah sedang berbelanja bahan bangunan, ketika sedang melakukan tugasnya sebagai agen pembangunan, maka pemerintah berperan sebagai konsumen. Nah, maka kalian bisa lihat di sini bahwa pemerintah pun memiliki peran ganda sebagai konsumen sekaligus sebagai produsen dalam kegiatan ekonomi. Baik, kita akan melanjutkan dengan pelaku kegiatan ekonomi yang keempat, yaitu masyarakat luar negeri. Baik, pelaku kegiatan ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Kita melakukan kerjasama dengan masyarakat luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh negara kita sendiri. Nah, kegiatan kerjasama dengan masyarakat luar negeri ini disebut dengan kegiatan ekspor dan impor. Di sini sangat jelas bahwa peran masyarakat luar negeri dalam hal ini adalah sebagai produsen dan konsumen. Kapankah masyarakat luar negeri berperan sebagai konsumen? Yaitu ketika mereka membeli barang-barang kebutuhan dari negara kita atau negara kita sedang melakukan ekspor. Sementara peran masyarakat luar negeri sebagai produsen adalah ketika mereka menyediakan barang-barang kebutuhan dalam negeri kita atau ketika kita melakukan kegiatan impor. Demikian ya, jadi bahwa kita baik masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri ketika melakukan kerjasama itu melakukan kegiatan baik ekspor maupun impor dalam rangka melakukan perannya sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Sekali lagi, ketika masyarakat luar negeri melakukan ekspor
atau mengirimkan barang kepada negara kita, maka mereka sedang berperan sebagai produsen. Sedangkan ketika mereka melakukan impor, maka mereka akan berperan sebagai konsumen. Baik, ini yang dapat kita uh, pelajari tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Maka kalian harus tahu bahwa ternyata setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran ganda, yaitu sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Nah, setelah kita membahas tentang siapa saja pelaku kegiatan ekonomi dan apa perannya, maka apa yang telah kita pelajari dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga produsen bertugas sebagai produsen ketika melakukan kegiatan produksi dengan menghasilkan barang dan jasa. Tetapi rumah tangga produsen berperan sebagai konsumen ketika membutuhkan sumber daya sebagai bahan baku kegiatan produksinya dan juga ketika membutuhkan tenaga kerja dari rumah tangga konsumen. Kemudian rumah tangga konsumen juga demikian, bertindak sebagai produsen ketika menyediakan sumber daya baik berupa sewa tanah, bangunan, ataupun memberikan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen, misalnya catering dan tenaga kerja, maka rumah tangga konsumen sedang berperan sebagai produsen. Demikian pula ketika rumah tangga konsumen membeli barang-barang hasil produksi dari rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen sedang berperan sebagai konsumen. Nah, untuk pemerintah, demikian juga berperan sebagai produsen dan konsumen. Nah, ini tugas kalian. Kapan pemerintah berperan sebagai konsumen dan kapan pemerintah berperan sebagai produsen. Kemudian untuk masyarakat luar negeri juga demikian, dapat bekerja sama langsung dengan rumah tangga produsen maupun dengan pemerintah ataupun dengan rumah tangga konsumen. Bagaimanakah cara masyarakat luar negeri bekerja sama dengan rumah tangga produsen, dengan rumah tangga konsumen, ataupun dengan rumah tangga pemerintah? Nah, silahkan kalian cari tahu ya. Selamat belajar.